A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, di antara para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa diyakini masih hidup hingga hari ini karena kematian mereka tertunda. Ketika berbicara tentang nabi dan rasul, kita pasti akan menganggap mereka sebagai utusan yang sudah meninggal karena mereka hidup ratusan tahun yang lalu. Ada banyak alasan mengapa para nabi ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang ingin terus memuliakan Allah, ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi di akhir zaman. Berikut ini adalah nama-nama nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah anak dari Maryam yang lahir tanpa seorang ayah. Beliau dilahirkan di Baitul Maqdis, dekat dari Yerusalem. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa dianggap masih hidup karena diangkat oleh Allah ke surga ketika hendak disalib oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Jadi siapa yang ditangkap oleh orang-orang kafir dan disalibkan, dia adalah Yudas Iskariot, seorang murid Nabi Isa yang durhaka. Allah menggantikan Nabi Isa dengan Yudas yang wajahnya dibuat seperti wajah Nabi Isa. Kemudian Allah akan mengirim Nabi Isa kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk kemudian menjalankan tugas terakhir, yaitu untuk mengalahkan Dajjal. Bukti bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang diyakini masih hidup saat ini dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 157. Kemudian yang kedua adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam adalah sosok nabi yang misterius. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah hidupnya. Namun ia dipercaya sebagai guru Nabi Musa alaihi salam. Namanya juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak kekal, tetapi ia hanya akan tetap hidup sampai akhir dunia. Manakala sangkakala telah ditiupkan, maka ia akan mati. Sebagaimana firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi yang lahir di Babilonia. Beliau merupakan keturunan keenam Nabi Adam alaihi salam dan merupakan nabi kedua yang wajib diimani oleh umat Islam. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang pandai dan tekun dalam belajar. Ia memiliki banyak keahlian, di antaranya baca tulis, membangun rumah, menjahit, menguasai 72 bahasa, hingga ahli dalam ilmu perbintangan.
Beliau juga dikenal sebagai sosok yang memuliakan tamu. Pada suatu hari, Israil, sang malaikat pencabut nyawa, datang. Awalnya, Nabi Idris tidak mengetahui identitas tamu tersebut. Setelah keduanya berjalan-jalan selama 4 hari, Nabi Idris menemukan keanehan dan bertanya tentang identitasnya. Setelah mengetahui identitas tamu yang mendatanginya itu, beliau mengajukan beberapa permintaan, dan yang pertama adalah dicabut nyawanya, lalu dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, Idris meminta kepada malaikat Israil untuk melihat neraka. Setelah diizinkan oleh Allah untuk melihat neraka jahanam, Nabi Idris meminta untuk melihat surga. Namun setelah permintaan itu dikabulkan dan diajak Israil kembali, Nabi Idris mengaku sandalnya tertinggal di surga. Nabi Idris yang nyaman berada di dalam surga ternyata enggan untuk keluar. Atas izin Allah, Israil kemudian meninggalkannya di surga dan hiduplah Nabi Idris di sana. Kemudian yang keempat adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel di sekitar Yordan dan Syam. Beliau dikenal sebagai sosok yang berhati lembut, baik hati, suka menolong, dan sabar. Hingga pada suatu hari ia menerima kedatangan malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Mengetahui nyawanya akan diambil, Ilyas pun bersedih dan menangis kencang. Malaikat pun bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena harus meninggalkan dunia ini, ataukah dalam menghadapi maut?" Kemudian Nabi Ilyas menjawab, "Tetapi yang kusedihkan adalah berhentinya zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nantinya sepeninggalanku masyarakat bakal berkumpul untuk satu tujuan, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak ada di dalam kumpulan itu." Mendengar pernyataan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkannya dan membiarkan Nabi Ilyas hidup. Akhirnya malaikat Israil pun menunda tugasnya untuk mencabut nyawa Nabi Ilyas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.